Hola amigos, balik lagi di Aku Aktor. Sudah nonton video kami yang kemarin belum? Agak kurang rame sih ya. Padahal daging men. Ya mungkin orang-orang gak suka daging kali. Atau mungkin kita aja yang ngolahnya kurang matang. Oke. Anyway, sebelum lanjut nonton, silakan subscribe, like, dan share video ini. Sama jangan lupa untuk nyalain notifikasinya. Kalian pasti pernah dengar orang-orang bilang kalau aktor teater main film itu pasti lebay. Sering kan? Pasti sering. Kalau dengar orang-orang ngomong kayak gitu lagi, tabok aja pipinya. Itu artinya dia nggak tahu kalau sebagian besar aktor legend di film Indonesia berangkat dari teater. Emangnya siapa aja aktor film Indonesia yang berangkat dari teater? Nih, 7 aktor film di antara sekian banyak aktor film yang berangkat dari teater. Muhammad Khan. Kenapa ia kami letakkan di urutan pertama? Karena masih hangat diingatan bagaimana ia bermain apik di Kucumbu Tubuh Indahku dan berhasil mendapatkan aktor terbaik di FFI 2019. Muhammad Khan yang nama aslinya Nurdianto ini memulai perjalanannya di seni peran lewat jurusan teater ISI Yogyakarta pada tahun 2009. Jauh sebelum ia bermain di Kucumbu Tubuh Indahku, Khan sudah malang melintang di banyak pertunjukan teater. Butuh waktu 9 tahun lebih bagi Khan untuk akhirnya bisa masuk ke film dan berada di posisinya sekarang. Sebelumnya, ia banyak ikut casting tapi hampir tak pernah lolos. Hingga akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk berhenti casting dan bekerja di sebuah homestay. Rukman Rosadi. Mungkin nama aktor yang satu ini tidak terlalu akrab di telinga kalian. Tapi kalau kalian tanya pada aktor-aktor yang sering bermain film layar lebar, sebagian besar dari mereka pasti kenal Rukman Rosadi. Ia adalah pengajar dan pegiat akting dari Jogja. Mas Rosa, begitu kami biasa memanggilnya, lahir pada 15 Maret 1972. Ia adalah salah satu aktor film yang memulai karir di teater. Ia tercatat sebagai salah satu alumni ISI Yogyakarta jurusan teater. Kalau kami tak salah ingat, Mas Rosa itu angkatan 1992. Ada banyak film yang sudah ia bintangi, antara lain Ziarah, Istirahatlah Kata-Kata, dan webseries Tunnel. Mas Rosa bisa dibilang jarang mendapatkan peran utama. Tapi mau peran utama atau bukan, permainannya tetap jempolan. Sampai sekarang, beliau masih mengajar akting di ISI Yogyakarta, Salihara, dan memiliki sebuah kelompok bernama Saturday Acting Club yang menjadi tempat belajar akting untuk banyak orang. Wani Darmawan, aktor yang juga mendapatkan penghargaan sebagai pemeran pembantu pria terbaik FFI 2019 untuk perannya sebagai Waro di film Kucumbu Tubuh Indahku ini, juga merupakan aktor yang berangkat dari teater. Wani Darmawan memulai karirnya sebagai aktor di tahun 1986 dalam sebuah pementasan berjudul Akal Blues Captain yang disutradarai oleh Indra Jaya Hasan. Ia juga merupakan alumni ISI Yogyakarta jurusan teater, meski nggak lulus. Mas Wani, begitu kami biasa memanggilnya, lebih dikenal sebagai tokoh teater. Ia tercatat pernah tergabung di Teater Gandrik dan sekarang memiliki sebuah lembaga bernama Wani The Project. Film-film yang sudah ia perankan antara lain Kucumbu Tubuh Indahku sebagai Waro, Bumi Manusia sebagai Darsam, Pendekar Tongkat Emas, dan banyak lagi film lainnya. Selain sebagai aktor, Wani Darmawan juga dikenal sebagai seorang penulis. Ia sudah menulis banyak buku, dari mulai naskah, antologi cerpen, antologi monolog, hingga beberapa novel. Kabarnya, Mas Wani sedang menyiapkan sebuah buku keaktoran. Tengku Rifnu Wikana. Ia mulai mengenal seni peran ketika kelas 4 SD saat bergabung dengan Teater 46 yang dipimpin oleh Teku Rinakti. Tengku Rifnu Wikana memang bukan alumni jurusan Teater Institut Seni di Indonesia, tapi ia memulai karir keaktorannya sebagai aktor teater. Bang Rifnu pernah mengatakan pada kami bahwa ia sering membantu tugas anak IKJ dulu. Film pertama yang jadi debutnya adalah Mengejar Matahari yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Setelah itu, Bang Rifnu sering muncul di banyak film Indonesia. Meski malang melintang di perfilman, ia tetap pentas teater sesekali. Misalnya ketika ia bermain monolog berjudul Amir Nasution, salah satu permainan terbaik Bang Rifnu sepanjang karirnya menurut kami. Kalau bicara soal apa saja film yang pernah ia bintangi, satu video ini nggak akan cukup buat nyebutin satu persatu. Ada banyak sekali. Kalian googling aja ya. Matias Mucus. Aktor kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan ini
juga merupakan salah satu aktor film Indonesia yang berangkat dari teater loh. Tercatat, Mathias Muchus ini adalah salah satu alumni dari Institut Kesenian Jakarta. Ia mengambil jurusan teater waktu itu. Ketika semasa kuliah, ia banyak membantu pementasan kawan-kawannya. Om Muchus banyak belajar seni peran dari Wahyu Sihombing, salah satu pengajar akting legendaris di Indonesia. Hingga kemudian di tahun 1980-an awal ia mulai bermain film. Dari mulai film berjudul Perkawinan, karya Wim Umboh, lalu berlanjut ke Roro Mendut dan banyak lagi film yang lain. Tapi karirnya sebagai aktor film mulai naik ketika ia diajak bermain dalam sebuah sinetron berjudul Lost Man di TVRI. Setelah itu, ada banyak sekali film yang ia bintangi sampai sekarang. Tercatat, sudah 2 kali ia mendapatkan penghargaan FFI. Pertama sebagai pemeran utama pria terbaik di film Istana Kecantikan pada tahun 1988, dan selanjutnya di kategori pemeran pendukung pria terbaik lewat film Pengejar Angin di tahun 2011. Salah satu target utama Bincang Aktor ini juga merupakan aktor yang berangkat dari teater. Om Deddy Mizwar tercatat sebagai salah satu alumni IKJ, tapi nggak selesai alias DO. Tapi sebelum menjalani karir sebagai aktor, ia pernah jadi PNS di Dinas Kesehatan selama kurang lebih 2 tahun. Ia akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan itu karena cintanya pada seni peran jauh lebih besar dan memutuskan bergabung dengan Teater Remaja Jakarta pada tahun 1973. Karirnya di dunia film dimulai tahun 1974 ketika ia berusia 19 tahun di film Gaun Pengantin. Setelah itu, karirnya sebagai aktor film makin tumbuh subur. Tercatat ia adalah salah satu dari 3 aktor Indonesia yang pernah mendapatkan 3 gelar pemeran utama pria terbaik FFI. Om Deddy Mizwar mendapatkan penghargaan itu di film Naga Bonar Jadi 2, Naga Bonar dan Ari Hanggara. Selain itu, banyak lagi penghargaan yang ia dapatkan. Nah, perjalanan seni peran yang menarik kan? Itu kenapa Om Deddy Mizwar adalah tujuan utama Bincang Aktor kami. Semoga segera terwujud ya. Slamet Raharjo. Om Slamet Raharjo juga jadi target utama Bincang Aktor kami. Dia pernah menempuh pendidikan di ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia. Di sanalah ia berkenalan dengan legenda teater Indonesia, Teguh Karya. Bersama, mereka berdua mendirikan teater populer di tahun 1968. Tapi Om Slamet Raharjo nggak selesai kuliah di ATNI, dia kemudian pindah ke Akademi Film Nasional Jayabaya. 3 tahun kemudian, teater populer bersama Sarinado Film memproduksi sebuah film berjudul Wajah Seorang Laki-Laki, di mana Om Slamet Raharjo menjadi tokoh utama dan Teguh Karya sebagai sutradara. Dari sanalah kemudian karir keaktorannya dimulai. Selain menjadi seorang aktor, Om Slamet Raharjo juga adalah seorang sutradara dan juga penulis. Kapan ya kira-kira aku aktor bisa bincang aktor sama Om Slamet Raharjo? Semoga ada yang mendengarkan ini lalu membantu kami menghubungi Om Slamet Raharjo. Terima kasih. Selain aktor-aktor yang udah disebutin di atas, ada banyak lagi aktor-aktor Indonesia lain yang sebenarnya berasal dari teater dan tetap main bagus banget di film. Ada Gunawan Marianto, Rendra Bagus Pamungkas, Kiva Iskak, Kiki Narendra, dan banyak aktor-aktor yang lain. Jadi kalau ada yang nyebut aktor teater main lebay, gak usah ditabuk deh, gak usah, jangan. Tunjukin video ini aja, oke? Selain nama-nama yang udah disebutin di atas, kalian punya nama lain gak? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa bikin part 2-nya, ya nggak? Sekian video kali ini. Ingat subscribe, share, like, dan nyalain notifikasinya. See you on the next video. Adios amigos. Terima kasih. Viva Aktor.